Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Aurelia dari kelas Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205121438. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Maksud pada table of content. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian memori komputer. Lalu yang kedua, membahas tentang sejarah memori komputer. Lalu yang ketiga, jenis-jenis memori komputer. Dan yang terakhir, membahas tentang kesimpulan. Masuk pada pengertian memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Selain itu, memori komputer juga dapat diartikan sebagai sebuah perangkat keras pada komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data serta program-program yang sedang berjalan pada saat itu. Memori terdiri dari berbagai jenis seperti RAM atau Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, cache, dan juga hard disk. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Hal ini dikarenakan memori berada di dalam Central Processor Unit atau CPU. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Memori komputer dinilai sangat penting dalam menentukan kinerja dan kecepatan komputer. Semakin besar kapasitas dan kecepatan memori yang digunakan, maka semakin cepat pula kinerja komputer dalam menjalankan program-program dan mengakses data. Selanjutnya masuk pada sejarah memori komputer. Sejarah memori komputer bermula pada tahun 1940-an, saat peneliti komputer mulai memikirkan cara untuk menyimpan data dan program dalam komputer secara permanen. Pada awalnya, memori komputer terbatas dan mahal, sehingga hanya digunakan untuk menyimpan program sistem saja. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, teknologi magnetic core memory mulai digunakan, yang menawarkan kapasitas memori lebih besar serta kecepatan yang lebih tinggi dari teknologi sebelumnya. Pada tahun 1960-an, teknologi memori semikonduktor mulai dikembangkan, yang membuat memori komputer lebih murah dan mudah untuk didapat. Pencipta memori komputer pertama tidak diketahui secara pasti, namun perkembangan memori komputer dimulai sejak tahun 1949, ketika beberapa ahli elektronik mulai mengembangkan teknologi memori untuk komputer. Nah, berikut merupakan beberapa nama tokoh yang terkait dengan pengembangan memori komputer. Yang pertama ada Anwang dan Frederick G. Moore. Anwang dan Frederick G. Moore adalah pendiri dari Wang Laboratories dan membuat teknologi magnetic core memory pada tahun 1949. Lalu selanjutnya ada Robert Noyce. Robert Noyce adalah CEO pendiri dari Intel dan membuat Integrated Circuit atau IC pada tahun 1958 yang memungkinkan pembuatan memori komputer yang lebih kecil dan lebih efisien. Yang ketiga ada Jack Kilby. Jack Kilby adalah CEO pendiri dari Texas Instruments dan membuat Integrated Circuit atau IC di penggabungan pada tahun 1958. Perkembangan memori komputer terus berlanjut dan mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kapasitas memori yang lebih besar. Namun, Anwang, Frederick G. Moore, Robert Noyce, dan Jack Kilby dianggap sebagai pencipta memori komputer yang paling penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitas memori komputer terus meningkat dan biaya memori terus menurun. Pada tahun 1990-an, teknologi Dynamic Random Access Memory atau DRAM mulai populer
yang menawarkan kapasitas memori yang lebih besar dengan biaya yang relatif murah. Saat ini, memori komputer merupakan bagian penting dari komputer dan banyak tersedia dalam berbagai jenis, seperti DRAM, SRAM, dan memori flash. Kapasitas memori komputer yang tersedia saat ini sangat besar dan memungkinkan untuk menyimpan data dan program yang sangat besar. Sejarah memori komputer bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Berikut merupakan tahap dari sejarah komputer. Yang pertama ada tahap awal 1950-an. Pada awalnya memori komputer terdiri dari tabung vakum dan relais mekanik yang sangat terbatas dan mahal. Hal ini adalah teknologi memori yang menggunakan tabung vakum untuk menyimpan informasi. Setiap tabung mengandung satu bit data, dan data dapat dibaca atau ditulis dengan memanipulasi elektron. Memori tabung vakum sangat berat dan memakan banyak ruang. Meskipun memori ini memiliki kecepatan yang cukup baik, itu tidak efisien dan mudah rusak, sehingga cepat ditinggalkan oleh teknologi memori yang lebih canggih. Lalu yang kedua, tahap transisi pada tahun 1960-an. Kemajuan dalam teknologi membuat memori komputer lebih mudah diakses dan lebih murah. Penggunaan memori magnetik yang dapat diisi ulang dan memori operasi bertipe core mulai menjadi populer. Lalu yang ketiga ada tahap solid state pada tahun 1970-an. Perkembangan teknologi memori membuat memori komputer lebih mudah diakses dan lebih mudah diperbaiki. Penggunaan memori semikonduktor seperti memori RAM, random access memory, dan memori ROM read-only memory mulai menjadi populer. Lalu yang keempat ada tahap kemajuan teknologi pada tahun 1980-an hingga sekarang. Kecepatan dan kapasitas memori komputer semakin meningkat dengan penggunaan teknologi seperti memori flash dan DDR. Saat ini, memori komputer dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kapasitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Masuk pada pokok pembahasan yaitu jenis memori komputer. Pertama dapat dilihat dalam gambar di samping. Tipe komputer ini dibagi menjadi dua, ada memori komputer utama dan juga memori komputer sekunder dengan berbagai subbabnya. Nah, memori komputer adalah memori komputer dapat memiliki sifat volatil dan non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati, sedangkan memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan data sekalipun komputer dalam keadaan mati. Seperti yang telah dibahas tadi, memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory. Yang pertama, memori utama atau main memory. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu ROM atau read-only memory dan juga RAM random access memory. Yang pertama membahas tentang ROM atau read-only memory. ROM adalah memori yang berisi instruksi dasar yang diperlukan untuk komputer untuk dapat beroperasi seperti BIOS. ROM bersifat non-volatil, artinya data akan tetap terjaga meskipun listrik dimatikan. Read-only memory atau ROM memiliki beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama ada max ROM. Alat penyimpanan ini tidak dapat terupgrade karena tidak dapat menulis ulang atau non-flexible. Data akan dimasukkan melalui sebuah max saat perakitan chip ROM. Jenis memori ini tidak fleksibel untuk digunakan, oleh sebab itu jarang yang memanfaatkan fungsinya kembali. Selain itu, jenis yang memori ini terkenal sangat mahal. Lalu yang kedua ada PROM. PROM adalah kepanjangan dari Programmable Read-Only Memory, yang termasuk alat yang dapat terisi hanya satu kali dalam melakukan penyimpanan data dan berbentuk seperti chip memori digital. Tentu saja, PROM juga jenis alat penyimpanan yang bersifat permanen dalam menyimpan sebuah data maupun program.
Selanjutnya ada EEPROM. EEPROM merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. Jenis memori ini yang dapat diprogram kembali dan juga dihapus. Jenis RAM ini juga masih terbagi dalam dua jenis lainnya, yaitu yang pertama ada UV EEPROM atau Ultraviolet EEPROM yang dapat menghapus data melalui sinar ultraviolet. Lalu yang kedua ada EEPROM atau Electrical EEPROM yang dapat menghapus data maupun melakukan program isi ulang dengan menggunakan sebuah aliran listrik. Jadi dapat disimpulkan, jenis ROM ini tidak dapat dirusak oleh sebuah virus yang terdapat pada program BIOS di dalam alat penyimpanan tersebut. Selain itu, dapat diubah maupun rusak hanya karena pulsa listrik. Akan tetapi, jenis tidak dapat terupgrade maupun termodifikasi ulang. Masuk pada jenis memori utama yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah kumpulan chip atau memori berupa IC, Integrated Circuit, yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat diubah dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Random Access Memory atau RAM memiliki beberapa jenis, yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. Yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Selanjutnya ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps, dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Chip ini sering digunakan untuk cache memory. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Selanjutnya ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Yang selanjutnya adalah FPM DRAM atau First Page Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Lalu selanjutnya ada flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya ada FG RAM.
atau Video Graphic Random Access Memory. FGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberi performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Lalu selanjutnya ada DDR SDRAM atau Double Dead Rate SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 180 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Selanjutnya ada FPM DRAM atau First Page Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk charge L2 mendekati 176 MB per detik, FPM pekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Jenis memori komputer yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory. Memori sekunder bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, Optical Storage Device. Optical Storage Drive atau device adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. OSD digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD, yang dikenal dengan istilah burning. OSD menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Contoh dari OSD sendiri adalah compact disc, DVD, dan juga Blu-ray disc. Seperti pada gambar yang tertera di samping kanan. Selanjutnya ada magnetic storage device. Magnetic storage device merupakan perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya floppy disk dan hard disk drive. Penyimpanan magnetik memiliki berbagai komponen seperti spindle, actuator axis, actuator arm, read write read, dan lain sebagainya. Contoh dari penyimpanan magnetik yaitu disket, cakram keras, sequence removable disk, ref removable disk. Berikut merupakan contoh dari magnetic storage disk. Gambar dari contoh magnetic storage device. Selanjutnya ada flash memory device. Flash memory disk atau device merupakan perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Pada gadget portable seperti kamera digital, flash memory digunakan sebagai pengganti hard drive. Flash drive memiliki keunggulan ROM yang mampu menyimpan data walaupun tidak ada listrik, dan juga memiliki keunggulan RAM yang bisa dihapus dan ditulis ulang tanpa harus menggunakan teknologi serumit EEPROM. Contoh USB flash drive, solid state drive. Nah, di kanan layar merupakan gambar dari flash memory device. Baik, masuk pada kesimpulan. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil dan juga non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati, sedangkan memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan data sekalipun komputer dalam keadaan mati. Selain itu, memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama atau memori dan juga memori sekunder atau secondary memory seperti yang telah dibahas tadi. Baik, sekian merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.